Dalam rapat kerja bersama Kementerian Kesehatan pekan lalu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Nihayatul Wafiroh mengusulkan penggunaan AI untuk membantu menganalisis penyakit di daerah yang kekurangan tenaga kesehatan. Usulan itu ditujukan untuk membantu pasien mengetahui penyakit yang diderita. Legislator fraksi PKB itu mengaku miris mendengar laporan minimnya jumlah dokter di daerah, apalagi pendidikan dokter membutuhkan waktu yang panjang dibandingkan bidang pendidikan lainnya. Rp200.000 ini saya baru kontak-kontak sama Bu siapa itu, Bu Kurniasih. Nah, itu yang pertama, Pak. Yang kedua, Pak, kekurangan dokter yang ada ini, kita ini sekarang sudah cukup banyak dibantu dengan adanya AI, Pak. Saya bukan orang medis, saya membayangkan mungkin sekarang ini kita banyak melihat banyak sektor yang sudah dibantu oleh AI. Bisa nggak ya Pak, kira-kira di daerah-daerah tertentu yang mungkin ada tenaga medis dan sebagainya, yang mungkin ada ini kita bisa dibantu AI untuk sebagai paling tidak untuk membantu pasien kita untuk menganalisis penyakit dan sebagainya. Karena untuk menjembatani saja Pak, kalau tadi sampaikan Pak Menteri di daerah-daerah mana tadi yang laporannya tidak ada dokter sama sekali dan sebagainya, ini tentu miris sekali. Karena pendidikan dokter ini tidak sama dengan pendidikan yang lainnya, yang setelah lulus habis itu wisuda selesai bisa langsung terjun. Tapi kalau pendidikan kedokteran ini kan butuh waktu lagi, koas dan sebagainya, butuh waktu. Nah, ini tentunya kalau menunggu kan nggak mungkin juga masyarakat menunggu sampai lulus. Bagaimana bisa membiayai putra daerah, itu solusi yang luar biasa. Tapi itu kan butuh waktu. Nah, jenjang waktunya ini, untuk spirit waktunya ini kita bisa melakukan apa dengan itu? Dan tidak semua orang mau juga untuk dipindahkan ke daerah-daerah tersebut. Nah, bisa nggak dengan teknologi yang ada itu kita bisa mengganti kehadiran fisik dokter dengan yang lain, walaupun memang pasti tidak maksimal, tapi untuk mungkin penyakit tertentu. Karena Pak Menteri kapan itu juga sudah melakukan operasi jarak jauh juga ya Pak ya. Operasi jarak jauh itu juga luar biasa. Kalau itu bisa dilakukan dengan pemeriksaan jarak jauh juga di wilayah tertentu yang tidak ada dokter, itu juga bisa salah satu. Ya, menanggapi usulan DPR itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pemerintah saat ini fokus mengembangkan layanan telemedis guna menjawab persoalan kekurangan dokter di daerah. Budi juga dengan tegas menyebut secara fundamental harus dijawab saat ini adalah kekurangan dokter terutama di daerah terpencil. Pemerintah saat ini fokus memperbanyak jumlah dokter untuk kemudian didistribusikan ke berbagai daerah. Diminta agar penggunaan teknologi jangan mengalihkan fokus utama, yakni jumlah dokter yang utama. Pasalnya, dokter dan tenaga kesehatan lainnya mesti berinteraksi langsung dengan pasien. 5 calon manajer Koperasi Merah Putih meninggal saat mengikuti latihan dasar militer di Balikpapan, Kalimantan Timur dan Batu Raja, Sumatera Selatan. Kementerian Kesehatan menegaskan proses seleksi kesehatan telah dilakukan sesuai standar operasional prosedur. Ketua Tim Kesehatan Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), Dr. Ihsan menjelaskan seluruh peserta telah menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh sebelum dinyatakan lolos, mulai dari pemeriksaan fisik, laboratorium, ronsen, hingga USG. Kondisi kesehatan seseorang dapat berubah karena faktor fisik maupun lingkungan, sehingga hasil pemeriksaan saat seleksi tidak selalu mencerminkan kondisi peserta. Proses seleksi dari masing-masing peserta sudah sesuai dengan SOP atau pemeriksaan dalam seleksi kesehatan, di mana tadi telah saya sampaikan adalah pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan ronsen, USG. Jadi mana semuanya bisa menentukan. Memang pada kenyataannya setiap orang itu penyakit sesuai dengan ininya dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi cuaca dan kondisi fisik
daripada pesertanya masing-masing. Jadi kondisi kesehatannya itu antara seseorang dengan seseorang itu tidak sama. Bisa saja yang itu sama, tetapi yang satu fisiknya lemah karena setiap orang berbeda-beda. Hingga 27 Juni 2026 tercatat 5 calon manajer Koperasi Desa Merah Putih meninggal dunia saat mengikuti pelatihan dasar militer program SPPI. Yonanda Muhammad Taufik meninggal 17 Juni 2026 saat mengikuti latihan dasar militer atau Latsarmil di Batu Raja, Sumatera Selatan. Sehari kemudian, Anisha Musyaroh meninggal di Balikpapan, Kalimantan Timur akibat serangan panas atau heat stroke. (23 Juni 2026), Novia Ramadhani Sihotang meninggal dunia saat menjalani latihan dasar militer atau Latsarmil di Jakarta. 26 Juni 2026, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan meninggal dunia di Jakarta akibat sesak napas. Di hari yang sama, Nola Diasari dari Satuan Depo Pendidikan atau Dodik Bela Negara Kalimantan meninggal akibat sesak napas. Seluruh kasus ini menjadi perhatian pemerintah dan disebut akan menjadi bahan evaluasi program latihan dasar militer ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri HAM dorong evaluasi Latsarmil setelah 5 calon manajer Kopdes meninggal. Natalius Pigai bahkan mengatakan pelatihan untuk membentuk mental tidak harus diisi dengan sistem militer dan angkat senjata. Sementara itu, menurut Wakil Menteri Sekretaris Negara, hal tersebut masih akan terus dikaji dan dievaluasi. Pelatihan seperti semi-militer atau sekolah-sekolah pendidikan dasar militer, saya pikir itu tidak terlalu penting. Karena gereja Katolik, gereja Katolik 2000 tahun bertahan ini karena dia menerapkan komando sistem bersifat militer. Disiplin, cekatan, tanggung jawab, cepat, objektif, imparsial, jujur, adil. Itu dia sistem organisasinya, sistemnya seperti sistem militer. Nah, itu sebenarnya bukan militernya, bukan pelatihan militernya, bukan angkat senjatanya, bukan untuk mau perang. Ya, sementara itu Wamensesnek Juri Ardiantoro menyebut pemerintah menampung semua masukan terkait pelatihan manajer koperasi desa, namun program akan tetap berjalan. Akan mengambil langkah-langkah perbaikan di dalam proses pendidikan dan pelatihan manajer koperasi Merah Putih, dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih menjadi lebih baik. Jadi, tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk Koperasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus, tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.